Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hafal satu persatu sahabat beliau yang senantiasa sholat subuh di masjid. Maka pagi itu ketika beliau tidak mendapati seorang sahabat yang bernama Sya'ban, beliau pun meminta agar iqamah ditunda beberapa saat. Sya'ban belum juga datang, maka sholat subuh pun ditunaikan. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, adakah di antara kalian yang tahu kenapa Sya'ban tidak sholat subuh di masjid pagi ini? Para sahabat terdiam. Mereka saling beradu pandang. Bahkan mungkin sebagiannya tidak tahu kalau ada seorang sahabat yang biasa sholat subuh di masjid tetapi pagi itu tidak kelihatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian melanjutkan pertanyaannya. Adakah di antara kalian yang tahu di mana rumah Sya'ban? Para sahabat terdiam. Satu orang yang kemudian angkat tangan, ya Rasulullah, aku tahu rumahnya Sya'ban. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta diantar ke rumahnya Sya'ban. Ini pemimpin luar biasa yang sulit akan kita dapati. Ada pemimpin seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat perhatian kepada para sahabat, hafal mereka satu persatu. Ketika ada yang tidak hadir, dicari, ditanyakan kabarnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta diantar ke rumahnya, dijenguknya oleh beliau. Ada apa gerangan? Ternyata rumahnya Sya'ban sangat jauh, sekitar 3 jam perjalanan. Dari habis subuh mereka berangkat, tiba matahari sudah mulai meninggi sekitar jam 9 pagi. Tiba di rumah Sya'ban, mereka bertemu dengan istrinya Sya'ban. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucap salam dan bertanya tentang kabar Sya'ban, istri Sya'ban menjawab dengan wajah yang masih sendu, wahai Rasulullah, suamiku telah meninggal dunia dan dimakamkan tadi pagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seorang sahabat yang rumahnya sangat jauh dari Masjid Nabawi, 3 jam perjalanan, bertahun-tahun tidak pernah absen sholat subuh berjamaah, dan sekali tidak hadir ternyata karena meninggal dunia. Rasulullah dan para sahabat berduka kehilangan sosok sahabat yang senantiasa sholat subuh di masjid. Tetapi sang istri dari Sya'ban ini kemudian bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ada hal yang mengganjal hatiku. Sebelum Sya'ban meninggal dalam kondisi sakaratul maut, dia mengatakan seperti menyesali sesuatu. Apa kata Sya'ban? Sya'ban mengatakan, aduh, seandainya lebih jauh. Aduh, seandainya yang baru. Aduh, seandainya semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam sesaat. Kemudian beliau membacakan surat Qaf ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Engkau dahulu lalai tentang peristiwa ini, maka kami buka tutup yang menutupi matamu sehingga penglihatanmu menjadi sangat tajam. Ayat ini berkenaan dengan ketika seseorang sakaratul maut, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pandangannya sangat tajam karena diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala
kilasan-kilasan amalnya sewaktu berada di dunia. Dan ketika dilihatkan kilasan-kilasan amal kebaikan yang demikian banyak yang telah dilakukan oleh Sya'ban, ada 3 amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan membuat Sya'ban kemudian mengatakan penyesalan di akhir hayatnya itu. Yang pertama, Sya'ban mengatakan, aduh seandainya lebih jauh. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan pahala sholat berjamaah di masjid yang sangat besar. Dan ternyata jarak yang demikian jauh sampai 3 jam perjalanan dari rumah Sya'ban hingga ke masjid itu, pahalanya diperlihatkan sangat besar. Sya'ban sampai mengatakan seandainya lebih jauh tentu pahalanya lebih besar lagi. Yang kedua, Sya'ban mengatakan, aduh seandainya yang baru. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Sya'ban di antara amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sangat besar. Sya'ban ini biasa kalau berangkat ke Masjid Nabawi dia memakai 2 pakaian. Yang dalam adalah pakaian yang bagus nanti untuk sholat. Yang luar karena udara sangat dingin dia pakai pakaian seadanya. Pakaian yang ada tambalannya, pakaian yang dijahit karena berlubang untuk menghangatkan tubuh semasa perjalanan menuju Masjid Nabawi di malam-malam hari itu. Satu ketika beliau melihat ada seseorang bertemu dengan seseorang yang tidak mengenakan pakaian dalam kondisi kedinginan, maka secara spontan diberikannya pakaian luar itu kepada laki-laki tersebut. Dan kemudian apa yang terjadi? Ternyata pahalanya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat besar, luar biasa, hingga Sya'ban mengatakan, aduh seandainya yang baru. Kalau saja yang diberikan itu adalah baju baru, tentu pahalanya jauh lebih besar lagi. Yang ketiga, Sya'ban mengatakan, aduh seandainya semuanya. Suatu hari Sya'ban yang sebenarnya kondisinya juga kekurangan bertemu dengan seorang pengemis. Tuan, berikanlah aku makanan, sudah kelaparan perutku. Diajaknya pengemis itu ke rumah, padahal di rumah hanya ada sepotong roti dan segelas susu. Maka kemudian roti itu dibagi 2, separuh untuk Sya'ban, separuh untuk pengemis itu. Susunya kemudian dijadikan setengah gelas, setengah untuk Sya'ban, setengah untuk pengemis itu. Rupanya amal itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Dan membuat Sya'ban menyesal kenapa waktu itu tidak diberikan seluruhnya. Aduh seandainya seluruhnya. Saudara-saudaraku, hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan, bulan yang istimewa, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan keutamaan. Jangan sampai kita sia-siakan, jangan sampai kita lewatkan. Kita persembahkan ibadah terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak kita tidak menyesal. Aduh kenapa kemudian Ramadan itu aku sia-siakan. Aduh kenapa kemudian Ramadan itu aku lewatkan begitu saja. Kalau penyesalannya seperti Sya'ban tidak masalah. Amalnya sudah banyak, menyesal karena kenapa kurang sempurna. Sudah masuk surga, menyesal kenapa kemudian tidak surga yang lebih tinggi lagi. Tapi kalau penyesalan kita, penyesalan ketika masuk neraka, na'udzubillah min dzalik. Karenanya kita optimalkan bulan Ramadan ini, kita optimalkan bulan yang suci ini, kita tingkatkan ibadah kita. Dan kita lihat di antara amal-amal yang kemudian ditampakkan oleh Allah paling dicintainya kepada Sya'ban. 2 di antaranya adalah amal-amal kemanusiaan, amal-amal kepedulian. Maka di tengah-tengah pandemi COVID-19, di tengah-tengah wabah virus corona ini, mungkin amal sholat berjamaah ke masjid tidak bisa kita lakukan. Tetapi amal memberikan
pakaian kepada orang yang membutuhkan, memberikan makanan kepada orang yang kelaparan, bisa kita lakukan. Dan insya Allah pahalanya jauh lebih besar ketika orang yang sangat membutuhkan itu kita bantu. Dan semoga dengan kita membantu sesama, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita ridho, semangat saling menolong, kemudian mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga wabah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Virus corona hilang dari Indonesia dan dari dunia. Semoga kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dimudahkan untuk mengoptimalkan amal kita hingga Ramadan usai dan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.